Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di update market XAU USD hari ini jam 19.20 waktu Indonesia Barat. Sampai dengan malam ini kita lihat pergerakan tidak ada yang signifikan sama sekali, bahkan dua pending di sana atau dua entry point yang sudah kita siagakan di sana tidak ada yang tersentuh sama sekali ya, masih cukup jauh. Tadi sempat bergerak naik tapi tidak tersentuh. Kemudian di posisi bawah seller juga belum tersentuh di 1936. Sekarang masih berada di tengah pergerakan, tidak ada yang signifikan di sana. Apakah kita perlu melakukan update dari pending ini ya? Karena ada news nanti jam 19.30. Kita akan lihat di jam 19.30 ada news yang cukup berdampak ya. Malam hari ini kita lihat dari 19.30 ada continuing jobless claims ya dari 1795 diperkirakan akan naik jadi 1.800, sehingga karena berkaitan dengan pengangguran, maka semakin besar angka perkiraan dari sebelumnya, berpotensi dia akan melemah, US dollar akan melemah sehingga akan naik. Emas akan berpotensi bergerak naik. Kita kembali ke teknikal dulu ya. Kita lihat dari tanda-tanda yang ada di jam 19.22 sampai saat ini. Di time frame H1 tidak ada petunjuk yang signifikan di sana. Kita turunkan di time frame M5 ya. Di time frame M5 kita akan lihat ya, harga masih zigzag naik turun dengan posisi yang hampir sama. Sementara posisi pending atau order di awal kita selesaikan semuanya dulu ya, kita tutup. Kita akan fokus di pergerakan menjelang news pada malam hari ini. Berikutnya kita akan lanjut sebentar lagi untuk melihat bagaimana menit-menit terakhir jelang news dirilis. Oke, kita lihat di menit-menit terakhir ya, kurang 4 menit dari running sekarang ya. Ini sudah mulai menunjukkan kekuatannya, bullish sudah mulai kelihatan di sana. Apa yang bisa kita lihat dari sini, ada kecenderungan ini bergerak naik, sehingga kita akan manfaatkan peluang buy untuk nanti kita tempatkan yang sesuai dengan potensi yang ada dari data news yang sudah tadi kita baca, kita lihat. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal ya, dari sisi teknikal di sini ada pergerakan yang cukup signifikan tadi, sempat bergerak turun ditolak, bergerak turun ditolak, terus semakin ke atas sehingga potensi akan bergerak naik. Kita akan tunggu koreksi dulu. Kita akan tunggu koreksi turun ya, sehingga nanti kita bisa manfaatkan peluang di sana. Pergerakan pasca news 19.30 tadi kita sudah sempat rekod di jelang news, tetapi ada kendala teknis sehingga tidak terekam dengan baik ya. Berikutnya kita akan lihat di sini sudah ada pergerakan yang signifikan di sana. Ada pergerakan yang sudah signifikan di sana. Kemudian kita akan manfaatkan sisa-sisa atau pasca news ini masih bergerak cukup panjang ya. Meskipun ada penolakan seller di sana, kita perhatikan ini posisi masih tebal hijau dengan penolakan yang ada di atasnya ya. Oke, kita akan tunggu dan kita akan mulai memancing dengan lot 0,25. Kita akan manfaatkan tren yang ada dengan masuk posisi buy di sana. Kemudian
kita nanti akan uji apakah mampu kembali di harga tertingginya di sana ya. Bergerak di kira-kira di 1955, kira-kira mampu apa enggak. Dan nanti kita akan uji seberapa jauh, seberapa kuat dia bergerak turun. Kemudian kita nanti akan ambil langkah selanjutnya. Kenapa kita menggunakan lot yang kecil, yang lebih kecil dulu? Satu, karena ini pasca news, jadi pergerakan ini masih belum stabil, yang masih liar. Kemudian ketika nanti berbalik, setidaknya masih punya amunisi ya, masih punya kekuatan untuk nanti kita melakukan recovery. Sudah mau bergerak lagi, sudah lebih kuat ya. Target kita sebenarnya terlalu kecil ya, kita hanya sampai di ujungnya saja. Walaupun nanti kita akan lihat apakah punya kekuatan lebih nanti untuk dia bergerak jauh lebih kuat atau bahkan akan berbalik ya. 1 menit pergantian candle berikutnya masih di posisi seperti ini, itu artinya buyer masih mendominasi. Kita akan tunggu hingga pergerakan jauh lebih kuat selanjutnya. Kita coba lihat di sisi sebelah kiri ya, apakah ada levelnya. Oh, ternyata di sebelah kiri ada. Kita tandai dulu di level sebelah kiri. Sementara yang banyak disentuh, kita naik ke atas di 1957 ya. 1957 cukup jauh dari titik entry kita ya. Kita akan menguji apakah mampu mendekati harga 1957. Mengingat pergerakan sudah cukup signifikan, kalau kita lihat dari level yang terdekat ini sudah jauh lebih kuat ya, artinya sudah breakout level terdekatnya, sudah breakout levelnya, sehingga potensi bergerak sampai di sana sangat terbuka lebar sekali. Sampai saat ini belum ada konfirmasi turun ya, sementara masih berpotensi bergerak naik meskipun ada rejeksi. Tetapi dari sisi perbandingan, dari sisi kalau kita perbandingkan dengan body candle atau kita rasiokan dengan bodinya, tentu body candle hijau masih mendominasi ya. Kita akan tunggu hingga mendekati 1957. Saat ini sudah ada di kisaran 78 dolar ya, dari lot 0,25. Kita tidak akan melawan dulu, tidak akan melawan arah tren, karena ini kecenderungannya masih bergerak ke atas, sehingga kita masih pertahankan di sana. Kita masih akan menunggu hingga mendekati 1957. Oke, kita perbesar pergerakannya biar terlihat jauh lebih kelihatan di sana ya. Nanti mendekati di target kita di 1957. Kita bisa tempatkan target kita atau bisa kita TP-kan di sana dengan memasukkan angka target di 1957.09. Kemudian resikonya bagaimana ya, karena arahnya ke atas, sementara kita tidak resikokan dulu. Kita akan melihat kondisi nanti setelah betul-betul ada tanda-tanda pembalikan ya. Kita sudah targetkan di 1957, ini sudah hampir mendekati ya. Kalau melihat dari histori, dari pergerakan demi pergerakan, tidak ada tanda-tanda kuat dia akan bergerak turun. Setidaknya kita akan sampai dulu pada target di 1957 ini. Harus berhati-hati karena sudah mulai ada penolakan di sana. Oke, nanti di atas kita bahkan bisa memanfaatkan dengan pending order ya, 0,55. Untuk koreksinya kita bisa manfaatkan dengan sell limitnya di sana.
1957,09. Ini untuk kita tempatkan koreksinya. Nanti begitu menyentuh, maka buy-nya akan selesai, sell-nya akan masuk di sana. Kita tunggu, masih ada koreksi kecil ya. 1 menit dari sekarang akan terjadi pergantian candle di time frame M5. Oke, masih didominasi oleh bullish meskipun ada koreksi, belum ada tanda-tanda kuat dia akan bergerak turun ya, tetapi harus kita waspadai kondisi rejeksi yang ada. Ini sudah hampir setengah. Oke, masih bergerak naik lagi, kita tunggu menjelang pergantian, menjelang ini ya di 1957. Kita akan uji apakah nanti sell stopnya akan tersentuh dengan melihat histori yang ada ini. Dengan melihat histori seperti ini, apakah ada potensi hingga di sana. Kemudian apakah sell juga nanti bisa kita dapatkan target koreksinya. Oke, sekarang sudah cukup berat ya. Jadi kalau sudah cukup berat ini harus betul-betul kita siapkan antisipasinya. Oke, biarkan dia bergerak dulu mendekati 1957,09 ya, seperti yang kita tandai di sana. Oke, sebentar lagi dia akan bergerak lagi menuju ke target kita. Ya, kemudian nanti selnya akan tersentuh di 1957. Oke, ya selesai. Sekarang posisi sell sudah tersentuh dan running sekarang ya. Apakah kalau running ini nanti bukan kita melawan dari tren? Yang kita butuhkan adalah koreksi. Koreksi, namanya koreksi berarti turun sebentar saja, nanti kita manfaatkan. Kita perhatikan saja nanti akan koreksi sampai di mana ya. Saat ini posisi sell sudah tersentuh dan bahkan minus sekarang 66, 57, 60 lagi, masih bergerak naik ya. Kita nanti akan recovery bagaimana cara kita memanfaatkan peluang yang ada di sana. Tren masih kuat naik sampai rugi 100 sekian. Oke, belum ada tanda-tanda dia akan mulai turun. Di mana kita meresikokan dari posisi kita ini ya. Ini sudah cukup jauh, sudah 200 pergerakan dari titik runningnya. Oke, semakin kuat. Ya, apakah ini kita bisa menggunakan atau melawan dengan buy? Tentu kita boleh saja kita buy dan sell, itu adalah pilihan kita. Yang penting sesuai dengan gaya trading kita. Mau counter trade, mau melawan, mau satu arah juga sah-sah saja, itu pilihan masing-masing. Semua punya pengalaman, semua punya teknik, dan semuanya punya gaya yang sesuai dengan kecocokan masing-masing. Oke, kita tunggu hingga dia akan bergerak lebih kuat lagi. Kita lihat sisi sebelah kiri. Dari sisi sebelah kiri ya, kita akan amati di sana. Ini akan mulai tersentuh, akan mulai mendekati level berikutnya ya. Oke, kita akan tunggu dulu sampai ada petunjuk, nanti dia akan berbalik ya.
masih cukup kuat posisi buyer ya, bisa jadi nanti akan jauh lebih kuat ya, mungkin seperti yang sudah kita analisakan pagi tadi ada level tadi tidak sempat kita tutup ya, tidak sempat kita simpan ya. Oke, tidak apa-apa, kita akan lihat saja bagaimana nanti mendekati level-level selanjutnya. Sekarang posisi minus di angka 80 90-an ya. Oke, masih di angka kisaran 100. Perhatikan pergerakan demi pergerakan, ini sudah 44 menit, artinya kalau kita lihat, nah ini oke. Oke, kita bisa manfaatkan dengan sell dulu ya. Di ujung atas tidak ada penolakan, tidak ada rejeksi, langsung meluncur ke bawah. Di sudut atas yang hijau juga ada momentum. Di hijau ini adalah momentum yang cukup kuat, momentum bullish yang cukup kuat, tidak ada penolakan yang signifikan di sana. Perganti candle langsung menukik, tidak ada sumbu di atas ya, itu artinya seller punya kekuatan yang tidak bisa kita anggap enteng ya. Kita mencoba untuk bisa segera exit ya, bisa recovery ya, kita tidak menunggu hingga nanti terlalu jauh ya. Fungsi kita saat ini untuk entry berikutnya adalah untuk meminimalisir tingkat kerugian kita. Kemudian kita lihat dari sisi sebelah kiri ya. Dari sisi sebelah kiri kalau kita tarik garis. Kalau kita tarik garis ada level yang terlihat jelas di sana. Kemudian kita sambil lihat dinamikanya ya. Ini sempat koreksi tapi masih berat ya. Seller masih cukup kuat di sana menekan, jadi kita nanti akan coba untuk menunggu di kembali di 1955 ya. Kita akan coba tunggu kuat enggak di 1955. Tidak terlalu muluk-muluk, kita ambil yang cukup realistis dan bisa kita dapatkan dengan mudah, dengan cepat di angka 1955 ini. Oke, kita amati pergerakan demi pergerakan dari penolakan seller, penolakan buy di atas ya. Detak-detaknya masih jauh didominasi oleh seller daripada buyer. Itu artinya seller masih punya kekuatan yang ya, cukup besar ya. Karena itu kita tunggu hingga di 1955 ya, 1955 atau minimal mendekati. Kalau memang terlalu berat kita akan tunggu di 1955 mendekati 1955. Oke, ini sudah dua-duanya sudah kita mendapatkan biru, sudah profit, sehingga ketika sebenarnya kita sudah hitung sudah cukup ya, kita bisa exit saja di sana. Walaupun target kita belum terpenuhi, kita bisa saja kapan saja kita exit ya, kalau kita anggap sudah cukup di sana. Karena melihat pergerakan yang cukup kuat di sana ya, kita bersabar sedikit ya, kita bersabar sedikit untuk mendapatkan target yang kita perkirakan ini. Pukul 19.48 menit, artinya ada 2 menit lagi pergantian candle di time frame M5 ya. Masih di posisi sell ya, ada 2 posisi sell. Pertama dengan lot 0,55 di harga pertama 1957. Kemudian sell yang kedua menyusul berikutnya 1958
ya. Oke, kita lihat pergerakan demi pergerakan masih cukup kuat ya. Oke, kita akhiri di akhir ini aja dulu ya. 1 sekian sudah. Oke. Sudah lebih dari cukup untuk target kita. Meskipun yang kita rencanakan di 1955 ya. Kita akan amati apakah mampu mendekati angka ini di jelang pergantian candle di time frame M5.